Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Perkenalkan kami dari kelompok 2 akuntansi tahun 2023A, izin mempresentasikan tentang teori akuntansi, yaitu perumusan teori akuntansi berdasarkan pendekatan tradisional. Anggota kelompok kami terdiri dari Jonathan Brilianto dengan NIM belakang 115, Wardah Zahira dengan NIM belakang 146, Meliana Desiani dengan NIM belakang 181, saya sendiri Arumidia Putri dengan NIM 275, dan Revalina Indah dengan NIM belakang 300. Next slide. Baik, yang pertama hakikat akuntansi berbagai pandangan. Para akuntan memiliki pandangan yang berbeda-beda tentang proses akuntansi dalam menguraikan perbedaan teori-teori akuntansi. Beberapa pandangan tersebut yaitu, next slide. Yang pertama ada akuntansi sebagai ideologi. Ideologi merupakan pandangan umum yang terlepas dari wawasannya yang perihal dan mungkin penting, mencegah kita untuk memahami masyarakat di mana kita tinggal dan kemungkinan untuk mengubahnya. Akuntansi dipandang sebagai suatu fenomena ideologi sebagai suatu sarana untuk mempertahankan dan melegitimasi aturan-aturan sosial, ekonomi, dan politik yang berlaku saat ini. Persepsi akuntansi sebagai instrumen rasionalitas ekonomi digambarkan dengan sangat baik oleh Weber yang mendefinisikan rasionalitas formal dari suatu tindakan ekonomi sebagai tingkai samapi sejauh mana perhitungan kuantitatif atau akuntansi mungkin dilakukan secara teknis dan secara nyata dapat diterapkan. Next slide. Yang kedua, akuntansi sebagai bahasa. Akuntansi dipandang sebagai suatu bahasa bisnis. Akuntansi adalah salah satu alat mengkomunikasikan informasi suatu bisnis. Persepsi akuntansi sebagai suatu bahasa ditekankan dalam banyak buku, teks, akuntansi yang paling terkenal. Sebagai contoh, Ijiri berpendapat bahwa sebagai bahasa bisnis, akuntansi memiliki banyak hal yang sama dengan bahasa lain. Berbagai aktivitas bisnis sebuah perusahaan dilaporkan dalam laporan akuntansi menggunakan bahasa akuntansi, seperti halnya berita yang dilaporkan dalam surat kabar dengan bahasa Inggris. Dalam menunjukkan suatu peristiwa akuntansi, seseorang tidak hanya berhadapan dengan risiko tidak dimengerti, tetapi juga risiko menerima hukuman untuk kesalahan penyajian, kebohongan, atau sumpah palsu. Komparabilitas dari laporan menjadi satu hal yang penting dalam menjalankan fungsi suatu bahasa secara efektif, entah bahasa Inggris maupun bahasa akuntansi. Pada waktu yang sama, bahasa juga harus fleksibel untuk dapat beradaptasi terhadap lingkungan yang berubah. Next slide. Yang ketiga ada akuntansi sebagai catatan historis. Umumnya akuntansi telah dipandang sebagai suatu sarana penyedia sejarah atau historis suatu organisasi dan transaksi-transaksi dengan lingkungannya, baik bagi pemilik maupun pemegang saham perusahaan. Pencatatan akuntansi memiliki suatu sejarah kepengurusan manajer terhadap sumber daya pemilik. Binberg membedakan menjadi 4 periode. Yang pertama ada periode pemeliharaan murni, periode pemeliharaan tradisional, periode utilisasi aktiva, dan periode terbuka. Dua periode pertama mengacu pada kebutuhan agen untuk mengembalikan sumber daya secara utuh kepada prinsipal dengan melakukan pekerjaan secara minimal guna memenuhi fungsi pemeliharaan. Periode ketiga mengacu pada kebutuhan agen untuk memberikan inisiatif dan wawasan dalam menggunakan aktiva untuk melakukan rencana yang setelah disetujui. Dan periode terbuka akan lebih memiliki fleksibilitas yang lebih tinggi dalam penggunaan aktiva dan memperbolehkan agen untuk memetakan arah dan utilitas aktiva. Next slide. Yang keempat ada akuntansi sebagai realitas ekonomi masa kini. Akuntansi juga telah dipandang sebagai suatu sarana untuk mencerminkan realitas ekonomi masa kini. Tesis utama dari pandangan ini adalah bahwa baik neraca maupun laporan laba rugi harus didasarkan pada suatu basis penilaian yang lebih mencerminkan kenyataan ekonomi daripada biaya historis. Tujuan utama dari gambaran akuntansi ini adalah penentuan laba yang sebenarnya suatu konsep yang mencerminkan perubahan kesejahteraan perusahaan pada suatu periode waktu. Next.
Selanjutnya adalah akuntansi sebagai sistem informasi. Jadi, akuntansi sebagai proses yang menghubungkan semua sumber informasi atau biasanya para akuntan, cara mereka berkomunikasi dan menyalurkan pikiran satu sama lain. Dengan konsep konseptual secara empiris seperti berikut. Yang pertama, pandangan ini mengasumsikan bahwa sistem akuntansi merupakan satu-satunya sistem dalam pengukuran formal dalam organisasi. Yang kedua, pandangan ini memunculkan kemungkinan desain sistem akuntansi yang lebih optimal, di mana memiliki kemampuan untuk menghasilkan informasi yang lebih bermanfaat. Next slide. Kemudian yang keenam ada akuntansi sebagai komoditas. Akuntansi sebagai komoditas artinya adalah merupakan hasil dari suatu aktivitas ekonomi karena terdapat permintaan akan informasi khusus, dana atau akuntan yang mampu untuk dihasilkan. Next slide. Kemudian nomor 7 terdapat akuntansi sebagai mitos. Akuntansi menciptakan mitos dengan cara mudah yaitu memahami dunia ekonomi dan juga menjelaskan fenomena kompleks di dalamnya. Nah, suatu fenomena ini diterjemahkan bagi pengguna dengan cara yang lebih mudah dan dapat dimengerti sehingga menciptakan lebih banyak mitos daripada kenyataan. Contohnya ini kalau misalnya mitos dari perusahaan ini adalah seperti ini dan seperti ini. Jadi menimbulkan spekulasi dan juga penelitian-penelitian di berbagai para akuntan. Next slide. Kemudian terdapat akuntansi sebagai alasan logis. Kalau yang ini sudah jelas ya, akuntansi digunakan untuk melekatkan makna terhadap peristiwa dan karenanya menyediakan suatu justifikasi bagi kejadian mereka di masa mendatang. Jadi ini harus logis, misalnya seperti ini ya seperti ini, dan tidak ada ketidakpastian atau ketidaktepatan. Next slide. Yang kesembilan adalah akuntansi sebagai perumpamaan. Akuntansi memberikan kontribusi terhadap penciptaan atau suatu gambaran atau citra dari organisasi, yaitu dengan bertindak sebagai suatu gambaran organisasi melalui peristiwa yang telah diseleksi dan juga transaksi. Misalnya, transaksi ini, dan ini bakal menghasilkan result atau hasil seperti ini. Itu sebagai perumpamaan. Next slide. Dan yang ke-10 adalah akuntansi sebagai percobaan. Yang dimaksud dengan sebagai percobaan di sini adalah fleksibel dalam mohon maaf, untuk mengkomodasi sebagai situasi dalam mengadaptasi solusi-solusi baru untuk masalah baru. Misalnya dalam sebuah perusahaan terdapat masalah yang sebelumnya belum pernah ada. Jadi seorang akuntan itu memahami dan juga mencari jalan keluar bagaimana untuk menyelesaikan sebuah permasalahan dalam bidang keuangan tersebut. Next slide. Yang ke-11 terdapat akuntansi sebagai distors, yaitu digunakan sebagai mengendalikan atau mempengaruhi tindakan-tindakan baik dari pengguna internal maupun eksternal, di mana ini menjadi sasaran ideal bagi pihak-pihak yang mencoba untuk memanipulasi arti dari pesan yang dilihat oleh pengguna. Terus kemudian terdapat 4 kelompok yang mungkin mempengaruhi pesan-pesan akuntansi. Yang pertama, subjek yang pelakunya memberikan data bagi pesan-pesan akuntansi. Yang kedua, akuntan yang menyiapkan data. Yang ketiga adalah akuntan yang menyiapkan, mohon maaf, memeriksa data. Dan keempat adalah akuntan yang menerima data. Next slide. Nah, tindakan yang tidak terpuji ini yaitu manipulasi data disebut dengan gangguan suara. Metode yang digunakan untuk mendistorsi sistem informasi dapat diklasifikasikan menjadi yang pertama terdapat perataan atau penghalusan di mana proses mengubah arus data alami atau terencana tanpa mengubah aktivitas aktual dari organisasi. Misal suatu laporan terlihat kacau, kita itu harus merubahnya tanpa harus merubah nominal dari transaksi tersebut. Yang kedua, terdapat pembiasan di mana proses memilih tanda-tanda yang memiliki kemungkinan paling besar untuk diterima. Kemudian yang ketiga, terdapat pemfokusan di mana proses baik penguatan atau pelemahan aspek yang tentu dari sekumpulan informasi. Yang keempat adalah permainan di mana akuntan menyelesaikan aktivitas-aktivitas oleh pengirim
sehingga menyebabkan terkirimnya suatu pesan atau informasi. Next slide. Akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai penyusunan dan verifikasi teori akuntansi. Jadi untuk penyusunan dan verifikasi teori akuntansi melibatkan beberapa pendekatan yang berbeda, termasuk ada langkah-langkah dalam pengembangan teori akuntansi, itu isinya bisa aja kayak mengidentifikasi konsep dasar dalam akuntansi, lalu menyusun hubungan logis antara berbagai konsep untuk membentuk proposisi teoritis, lalu yang terakhir bisa juga untuk menguji apakah hubungan antar konsep tersebut berlaku secara empiris. Lalu yang kedua ada metode pengujian teori akuntansi. Itu ada dua, ada pendekatan induktif, yaitu mengumpulkan data dari praktik akuntansi yang ada, kemudian menyusun teori berdasarkan pola yang ditemukan. Yang kedua itu ada pendekatan deduktif. Yang ketiga itu ada kriteria keabsahan teori akuntansi. Itu ada tiga biasanya, yaitu validitas empiris, konsistensi logis, dan prediktabilitas. Jadi next. Lalu ini definisi dari hakikat teori akuntansi. Jadi ada dua ilmuwan yang mendefinisikan hakikat teori akuntansi, yaitu ada Hendrickson, yaitu akuntansi sebagai serangkaian prinsip luas yang menyediakan kerangka referensi umum untuk mengevaluasi praktik akuntansi serta membimbing pengembangan praktik dan prosedur baru. Lalu kalau dari McDonald itu menyatakan bahwa teori harus memiliki tiga elemen, yaitu pengkodean fenomena menjadi representasi simbolik, lalu manipulasi atau kombinasi berdasarkan aturan tertentu, dan yang terakhir penerjemah kembali ke fenomena dunia nyata. Bisa di next. Lalu ada metodologi dalam teori akuntansi. Jadi ada dua, yaitu metodologi deskriptif dan normatif. Deskriptif itu metode yang berfokus pada pengamatan dan analisis praktik akuntansi yang ada tanpa mencoba memberikan rekomendasi tentang apa yang seharusnya dilakukan. Jadi pendekatan ini memang bersifat empiris dan berdasarkan kenyataan yang terjadi di dunia bisnis. Lalu yang kedua ada metodologi normatif, yaitu yang berfokus pada apa yang harusnya dilakukan dalam praktik akuntansi berdasarkan prinsip dan teori yang telah dikembangkan. Pendekatan ini memang lebih bersifat konseptual dan idealistik. Bisa next. Lalu definisi hakikat teori akuntansi. Jadi agar teori akuntansi dianggap sah dan dapat diterapkan secara luas, teori tersebut harus memenuhi beberapa kriteria keabsahan. Ini seperti tadi sudah saya singgung dikit, yaitu kriteria ini memastikan bahwa teori akuntansi memiliki dasar yang kuat, baik secara empiris maupun logis, serta dapat digunakan dalam praktik akuntansi yang beragam. Ada 5 kriteria utama, biasanya ada validitas empiris, konsistensi logis, prediktabilitas, daya guna, dan generalisasi. Bisa next. Selanjutnya adalah metodologi dalam rumusan teori akuntansi. Jadi merumuskan teori akuntansi atau dengan kata lain melakukan penelitian akuntansi itu harus memiliki metode. Nah, menurut Delcaui dan Garvey dalam literatur mereka terdapat beberapa metode dalam rumusan akuntansi. Yang pertama adalah metode deskriptif atau pragmatik. Dalam metode ini, akuntansi dianggap sebagai seni yang tidak dapat dirumuskan. Maka, metode perumusan teori akuntansi harus bersifat menjelaskan atau deskriptif dan menganalisis praktik yang ada dan diterima sekarang. Lalu yang kedua ada physiological pragmatic. Di sini diamati reaksi dari pemakai laporan keuangan terhadap output akuntansi laporan keuangan yang disusun dari berbagai aturan, standar, prinsip, ataupun pedoman. Nah, bidang ini itu juga dapat disebut sebagai behavioral accounting. Yang ketiga ada metode normatif. Di sini akuntansi dianggap sebagai norma peraturan yang harus diikuti, tidak peduli apakah berlaku atau dipraktikkan sekarang atau tidak. Dan yang keempat ada metode positif, yaitu suatu metode yang diawali dari suatu metode ilmiah yang sedang berlaku atau diterima umum. Berdasarkan teori ini dirumuskan problem penelitian untuk mengamati perilaku atau fenomena nyata yang tidak ada dalam teori. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah pendekatan untuk perumusan teori akuntansi. Walaupun belum ada satupun teori akuntansi yang komprehensif, berbagai teori akuntansi yang bersifat menengah atau setengah jadi telah dihasilkan melalui sejumlah pendekatan yang berbeda. Pendekatan-pendekatan tradisional tersebut meliputi, next slide. Yang pertama, non-teoritis, praktis, atau pragmatis. Pendekatan pragmatis
terdiri atas suatu teori yang ditandai oleh kesamaan dengan praktik di dunia nyata yang berguna dalam artian memberikan solusi yang bersifatnya praktis. Sedangkan pendekatan kekuasaan untuk merumuskan suatu teori akuntansi yang terutama dipergunakan oleh organisasi profesional terdiri atas penerbitan pernyataan sebagai regulasi dari praktik-praktik akuntansi. Pendekatan teori akuntansi merasionalisasikan pilihan dari teknik-teknik akuntansi yang berdasarkan atas pemeliharaan persamaan akuntansi. Next slide. Yang kedua, pendekatan secara teoritis. Pendekatan secara teoritis dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, pendekatan deduktif. Pendekatan deduktif diawali dengan dalil dasar dan diteruskan dengan pengambilan kesimpulan logis mengenai subjek yang dipertimbangkan. Maka yang digunakan meliputi menentukan tujuan dari laporan keuangan, memilih postulat dari akuntansi, menghasilkan prinsip dari akuntansi, serta mengembangkan teknik dari akuntansi. Yang kedua, pendekatan induktif. Pendekatan induktif diawali dengan observasi dan pengukuran serta berlanjut pada kesimpulan umum. Pendekatan induktif untuk suatu teori mencakup 4 tahap, yaitu yang pertama mencatat seluruh observasi, yang kedua menganalisis dan mengklasifikasikan observasi, yang ketiga penurunan induktif dari generalisasi dan prinsip akuntansi, dan yang terakhir menguji generalisasi. Next slide. Yang ketiga yaitu pendekatan etis. Pendekatan etis ini terdiri dari konsep kewajaran, keadilan, ekuitas, dan kenyataan. Konsep tersebut merupakan kriteria utama dari Dr. Scott untuk perumusan teori akuntansi. Lalu yang keempat, pendekatan sosiologi. Bagi perumusan teori akuntansi, pendekatan ini menekankan pengaruh sosial dari teknik akuntansi. Hal ini merupakan pendekatan etis yang berpusat pada suatu konsep dari kewajaran yang lebih luas dan kesejahteraan sosial. Berdasar pada pendekatan sosiologi, prinsip atau teknik akuntansi yang ada akan dievaluasi untuk penerimaan dari dasar pengaruh laporannya. Next slide. Dan yang terakhir adalah pendekatan ekonomi. Dalam merumuskan suatu teori akuntansi, pendekatan ini menekankan pada pengendalian perilaku dari indikator-indikator makroekonomi yang dihasilkan oleh adopsi dari berbagai teknik akuntansi. Pendekatan ekonomi berfokus pada suatu konsep dari kesejahteraan ekonomi umum. Konsekuensi ekonomi dari laporan keuangan antara lain, yang pertama distribusi kesejahteraan, yang kedua tingkat resiko agregat dan alokasi resiko di antara individu, yang ketiga konsumsi dan produksi agregat, yang keempat alokasi sumber daya antar perusahaan, yang kelima penggunaan sumber daya untuk produksi, sertifikasi, penyebaran, pemrosesan, analisis, dan interpretasi dari informasi keuangan. Yang keenam, penggunaan sumber daya dalam pengembangan, penyesuaian, penekanan, dan litigasi dari regulasi. Dan yang ketujuh, penggunaan dari sumber daya dalam sektor privat mencari informasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah pendekatan selektif untuk perumusan teori akuntansi. Perumusan suatu teori akuntansi dan pengembangan prinsip-prinsip akuntansi telah mengikuti pendekatan selektif atau kombinasi dari berbagai pendekatan. Pendekatan selektif merupakan akibat dari berbagai usaha oleh individu dan profesional serta organisasi pemerintahan untuk berpartisipasi dalam pematangan konsep dan prinsip dalam akuntansi. Pendekatan selektif ini telah memberikan peningkatan kepada pendekatan baru yang sedang diperdebatkan dalam literatur, yaitu pendekatan peraturan, pendekatan perilaku, serta pendekatan kejadian prediksi dan positif. Next slide. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika terdapat salah kata dan terima kasih.